Sehingga kami menyantumkan di sini hanya 22 ahli waris saja. Kita lihat di sini, kita hitung coba-coba 22 itu. Ini yang pertama ada kotak putih namanya muwaris. Itu orang yang meninggal dunia. Nah, muwaris ini kemungkinan cuma 2. Kalau tidak laki ya perempuan. Makanya kita nggak masukin kelamin ketiga. Jadi hanya 2 jenis kelamin saja. Kalau tidak laki ya perempuan, kalau tidak suami ya istri. Jadi semuanya bergabung di sini. Pilihannya suami atau istri, laki atau perempuan. Kemudian ke bawah ada garis hijau, itu namanya tanda kesuburan. Berarti mayit ini punya keturunan, furu namanya. Nah, dalam keturunan kita sebutkan ada anak laki, ada anak perempuan. Jadi sudah 3 di situ. Ada anak laki, ada anak perempuan. Dibedakan anak itu. Kenapa? Karena bagiannya akan berbeda. Di mana Al-Quran mengatakan lidzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki punya bagian 2 kali jatah bagian perempuan. Kira-kira bagi perempuan ini adil nggak dapat 1 bagian, laki-laki 2 bagian? Nggak ada ibu-ibu ya? Mau ibu-ibu di sana terhalang gitu. Ada sebagian ibu nggak adil Ustadz gitu. Kenapa nggak adil? Enak aja laki-laki nggak apa-ngapain, nggak ngurus orang tua yang sakit, pulang abis kuliah belajar di mana-mana dapat 2 bagian. Dia nggak tahu dasarnya. Bahwasanya kata Allah apa? Dalam An-Nisa 34 dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Rupanya laki-laki ini kenapa bagian 2 bagian dibanding perempuan? Karena laki-laki punya tanggung jawab nafkah kehidupan. Jadi artinya pas seorang laki-laki tidak memberikan nafkah pada keluarganya, itu berdosa. Maka jangan bangga sebagai laki-laki walaupun nikah dengan seorang wanita kaya raya gitu. Kemudian dia nggak bekerja, ngapa-ngapain, tidak memberikan nafkah. Ini satu kelemahan bagi laki-laki. Kenapa? Dia punya kewajiban berikan nafkah itu. Oleh karenanya sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab 4 perempuan dalam hidupnya. Bukan 4 istri, 4 perempuan. Siapa yang pertama? Yang pertama ibunya. Makanya seringkali saya katakan bahwa kalau ada kita sebagai seorang laki-laki mencari calon istri, belum sudah konflik dengan calon mertua perempuannya, kiamat udah gitu. Kenapa? Karena nanti seorang istri harus merelakan suaminya untuk berbakti kepada ibu kandungnya dulu. Kan kadang-kadang begitu, sebagai seorang istri dia tidak mau suaminya bakti pada ibunya. Kenapa? Merasa ini kan milik saya, suami saya gitu. Padahal nggak tahu ibunya yang telah mengandungnya, menyusuinya, merawatnya sampai besar, sampai ganteng, dewasa, baru dimiliki oleh seorang istri itu. Maka kita katakan perbedaannya pun ada di situ pembagiannya. Lebih besar ibu ketimbang istri nanti. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap ibunya dulu. Setelah itu baru istrinya. Setelah itu anak perempuannya, setelah itu saudari perempuannya. Nih laki-laki tanggung jawabnya. Makanya kenapa bagiannya 2 bagian dengan perempuan? Karena dia tanggung jawab materi kepada 4 perempuan ini. Sebaliknya seorang wanita ditanggung hidup oleh 4 laki-laki. Siapa yang pertama? Laki-laki pertama siapa? Ayahnya dulu, udah suaminya aja, orang belum nikah. Ayahnya tanggung jawab. Setelah menikah baru suaminya. Setelah punya anak, anak laki-lakinya. Baru berikutnya saudara kandung laki-lakinya. Makanya perempuan sebenarnya nggak usah ngoyo nyari nafkah gitu. Kenapa? Hidup ditanggung oleh 4 laki-laki. Dan sekarang jadi dilema ini. Kenapa? Karena pengaruh kampanye feminisme. Sehingga ketika seorang wanita sudah bekerja, mencari nafkah, punya kehidupan yang mapan, biasanya sulit untuk mau menikah gitu. Makanya banyak wanita usia 40 tahun belum nikah. Kenapa? Udah mapan hidupnya. Kenapa dia tidak menikah? Karena dia merasa sudah memenuhi kebutuhan hidup semua. Kalau dia nikah, harus tunduk pada suaminya nanti. Apaan pakot gitu.
Nah, itu kenapa terjadi? Ini kena ada pengaruh-pengaruh kampanye feminisme seperti itu. Padahal kita katakan wanita ditanggung oleh 4 laki-laki hidupnya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, anak perempuan beda dengan laki-laki. Kenapa dibedakan? Karena haknya berbeda. Kemudian kalau tidak ada laki-laki di sini dan anak perempuan, maka lari ke atas, ada ayah dan ibu. Nah, 5 ini kan ayah, ibu, suami atau istri, anak-anak perempuan, ini namanya ahli waris utama yang masuk dalam level 1. Di mana 5 orang ini haknya tidak akan pernah hilang walaupun mungkin berkurang. Jadi nggak ada sejarahnya seorang ayah ketika masih hidup dan anaknya meninggal, ayah nggak dapat warisan anaknya, nggak ada sejarahnya. Begitu seorang ibu kandung, seorang anak kandung, laki dan perempuan, seorang itu suami, selama tidak terputus dengan perceraian, dia nggak pernah terputus haknya itu. Kenapa? Karena 5 orang inilah yang menjadi ahli waris utama. Ayah, ibu, suami atau istri, anak laki dan perempuan. Kalau nggak ada, baru mulai merambat ke bawah berikutnya. Ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Ingat, perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Makanya kita kan kenapa sekarang di KHI kok ada ahli waris pengganti dari keturunan perempuan? Kan salah gitu. Maka hukum waris Islam berbeda di sini. Sehingga kita dilema sekarang di pengadilan agama menggunakan KHI yang kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini apa? Perang antara keluarga di situ. Kenapa? Karena nama ahli pengganti itu harus ikuti yang namanya nasab dan juga harus melihat hijab. Di sini kita lihat yang namanya laki-laki itu melahirkan generasi ahli waris. Kenapa? Karena nasab itu jalurnya lewat laki-laki. Nasab bukan disematkan kepada perempuan kecuali 1. Siapa itu? Nabi Isa. Nasabnya kemana? Ke Maryam, ke ibunya. Walaupun sekarang banyak semi-semi Nabi Isa, ya, banyak nggak? Semi Nabi Isa kenapa? Karena kebanyakan bapaknya bingung. Jadi satu perempuan ya, diboyong oleh banyak laki-laki. Gitu. Akhirnya anaknya anak siapa ini? Bingung. Makanya anak zina itu nasabnya bukan pada bapaknya, tapi kepada ibunya. Termasuk anak li'an juga begitu. Kenapa? Karena pernikahannya nggak sah cara syariat. Janin nggak sah cara hubungan syariat itu. Maka kita katakan yang namanya laki-laki melahirkan generasi ahli waris, perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Begitu pula ke atas, ayah melahirkan atau menyebabkan muncul sebelumnya ada kakek, ada nenek. Sementara pihak ibu hanya nenek saja. Kenapa? Karena perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris, beliau tidak melahirkan generasi ahli waris ke atas itu. Sehingga kita katakan sebagai pengganti itu sifatnya harus sama jenis kelaminnya. Kecuali laki-laki bisa melahirkan generasi pada perempuan. Ini terkait dengan ahli waris yang kita sebut dari kalangan yang namanya usul dan furu. Adapun ke samping namanya hawasi. Siapa hawasi? Mereka-mereka yang mengelilingi ahli waris itu. Siapa mengelilinginya? Pertama ada saudara laki-laki kandung. Ada saudari laki-laki perempuan kandung. Nah, ketika 2 saudara ini itu kandung, maka dia mengawal atau mengelilingi yang terdekat dengan muwaris. Sehingga lagi-lagi terhubung lewat mana? Kena kandung, maka jalurnya lewat ayah ibu. Sehingga benihnya dari mana? Dari ayah laki-laki lagi. Nah, kemudian kalau nggak ada ke sampingnya lagi, yaitu saudara laki-laki saya, saudara laki-laki saudara perempuan seibu. Saya maaf. Kenapa? Karena ini laki-laki jalurnya. Baru berikutnya kalau nggak ada juga, baru ke samping sini. Saudara laki seibu, saudara perempuan seibu. Perlu diperhatikan. Ketika nasab selalu jalurnya lewat laki-laki, makanya ketika jalur ibu nggak ada generasi penerusnya. Kita lihat diagram ini. Walaupun ini saudara laki-laki, tapi dia seibu, maka dilahirkan generasi penerus ahli waris. Beda dengan saudara kandung laki-laki.
Ketika dia nggak ada, maka anak laki-laki saudara kandung bisa menjadi ahli penggantinya. Begitu pula saudara seayah bisa melahirkan generasi anak dari saudara seayah itu. Kenapa? Jalurnya laki-laki. Makanya kami pernah menyelesaikan kasus waris itu 7 turunan sampai 2 sepupu sampai di sini nih. Jadi anak laki paman sekakek 2 sepupu itu ke atas. Itu 7 turunan sudah 38 tahun nggak pernah komunikasi. Suruh kita cari. Kita cari, kita telusuri di mana dia bertempat bertinggal di situ. Ternyata pas setelah 2 minggu ketemu orang tersebut, dia statusnya dengan mewaris ini hubungannya 2 kali sepupu. Ternyata apa? Datang ke Jakarta cuma hanya nanggapin uang 3 miliar. Setelah terpisah, itu tidak terhubung selama 38 tahun. Enak gak kira-kira? Enak gak? Enak, tapi ada yang baru 1 tahun masalahnya kewarisan itu. Padahal tadinya tinggalnya serumah, adik kakak pisah, ribut gara-gara apa? Masalah warisan juga. Jadi harta waris itu di satu sisi menjadi berkah. Kenapa? Bisa menghubung keluarga yang jauh dan bisa menjadi penyebab kehancuran, memisahkan keluarga terdekat. Gara-gara apa? Salah dan gak mau menerima aturan hukum waris Islam itu. Makanya kenapa ibadah secara waris ini ibadah yang sangat dominan? Karena hubungan salah harta yang kita dapatkan dalam kewarisan tersebut. Nah berikutnya kalau nggak ada saudara kandung, nggak ada saudara seayah, nggak ada saudara seibu, turun ke bawahnya sini. Itu anak laki saudara laki-laki kandung dan anak laki saudara laki seayah. Lagi-lagi untuk saudara perempuan sini nggak bisa melahirkan generasi ahli waris. Pertanyaannya muncul, terus bagaimana anak saudara perempuan ini? Nasabnya disematkan kepada suami dari saudara perempuan tersebut. Karena laki-laki jalurnya laki-laki. Makanya laki-laki itu walaupun sifatnya hanya cuma nyetrum doang, gitu, yang mengandung adalah seorang wanita, tapi dahsyatnya nasab di situ. Cuma sayangnya kita sebagai seorang muslim kadang-kadang terpengaruh dengan pola-pola barat yang sudah lebih dulu mempopulerkan jalur itu lewat saudara ibu kandung gitu. Contoh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngisi formulir aplikasi yang ditanya ayah kandung atau ibu kandung. Nah, kenapa kok ibu kandung? Versi barat itu. Karena di barat perempuan boleh dikawinin oleh siapa saja gitu. Satu perempuan lakinya bisa belasan gitu. Iya. Tapi Islam gak begitu. Islam menjaga nasab. Makanya siapapun dicari binnya siapa ini. Siapa ayahnya. Walaupun nggak jelas begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Makanya kadang-kadang kita ini sebagai seorang muslim padahal nuansanya mayoritas. Tapi segala aturan hukum berjalan nggak ada nuansa Islamnya itu. Kita sayangkan di Indonesia khususnya mayoritas umat Islam dalam peradilan agama. Ini peradilan agama loh. Kenapa kok pakai hukum yang tidak Islami? Gara-gara apa? Kurang pede kita dengan hukum Islam. Maka terjadi persengketaan dalam pengadilan agama itu. Dan saya berkali-kali dipanggil, diadu macam-macam. Saya bilang saya pakai hukum Islam. Kenapa? Karena kita ingin menerapkan hukum Islam secara murni. Di hukum Islam itu tidak memihak kepada siapapun, golongan apapun, orang siapapun, bangsa manapun. Saya pernah menjelaskan kasus waris itu antar 2 negara yang berbeda. Itu antara orang Indonesia dan orang Mesir. Jadi ceritanya orang Indonesia belajar di Mesir, kemudian menikah dengan orang Mesir. Dia punya anak di sana perempuan semua, anaknya 3 perempuan semua. Kemudian dia tidak punya saudara kandung lagi, yang ada tinggal paman di Jambi. Akhirnya apa? Dia punya tanah di Bekasi sekitar 1.500 meter. Nah, dalam hukum kenegaraan, hukum positif, yang namanya orang Mesir nggak akan dapat bagian dari harta yang ada di Indonesia. Kenapa? Beda keluarga negaraan. Siapa ahli warisnya? Tinggal pamannya saja yang di Jambi itu. Padahal katakan dalam hukum Islam nggak begitu, lintas negara. Selama terhubung dengan nasab tadi, siapapun dia, bangsa tetap terjalin hubungan yang namanya hukum waris tersebut.
Maka saya buatkan adendum namanya. Jadi saya katakan ini secara hukum negara yang berhak untuk mencairkan tanah tersebut adalah pamannya saja. Karena hanya tinggal paman yang di Jambi itu. Sementara ahli warisnya siapa saja? Istrinya yang di Mesir dan 2-3 putrinya yang di Mesir juga berhak mendapat bagian itu. Akhirnya apa? Dikumpulkan semuanya, kita bikin pernyataan adendum tersebut, maka alhamdulillah kelar. Yang penting apa? Masing-masing sadar ketika bertahkim kepada hukum Islam. Maka saya katakan di awal dulu ketika bicara dasar hukum waris, kenapa kok hukum waris itu hukum perintah dari Allah SWT? Karena hakikatnya harta warisan itu ketika ditinggal oleh mayit milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Makanya kita disunahkan kalau dapat musibah kita bersandar pada Allah dengan doa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Siapa kami? Semua titipan Allah ini semuanya. Diri kita, harta kita, anak kita, istri kita, semua milik Allah. Makanya Allah berwasiat di dalam surah An-Nisa ayat 11. Kata Allah, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat pada kalian untuk anak-anak kalian. Kenapa Allah berwasiat? Karena harta milik Allah. Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Makanya kalau bagi waris nggak usah ke pengadilan. Cukup dalam rumah tangga aja, dasarnya ada dalam Al-Quran semua. Ketika ada konflik, baru ada namanya unsur fatwa di sana. Diluruskan semuanya, pengertian. Ini kadang-kadang kita ingin legal formal langsung pengadilan, padahal dalam pengadilan akan terjadi konflik lagi di sana. Makanya ada beberapa pengadilan agama yang hakimnya tidak mau menentukan porsi dalam peradilan itu. Kenapa? Dia bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, pada KHI ada pasal 171. Ditegaskan di sana seorang ayah berhak dapat 1/3 bagian harta warisan jika anaknya meninggal dan anak itu punya istri dan punya anak. Langsung dibagi 1/3 semuanya. Ayah 1/3, istri 1/3, anak 1/3. Dari mana dasarnya? Nggak ada syarat warisan begitu. Rupanya dirujuk semuanya kembali pada hukum kolonial Belanda dulu. Jadi main bagi 1/3 langsung. Coba, kita umat Islam kok lebih condong pada hukum kolonial ketimbang hukum Islam. Padahal membagi waris dari ulama itu nilainya ibadah. Kalau ibadah, hartanya berkah, pahala dapat. Ibaratnya walaupun dapat harta banyak, asal berkah, nikmat. Nikmat nggak? Ya, harta warisnya banyak, yang penting berkah. Nikmat nggak? Nikmat. Udah dapatnya sedikit, ribut, perang, gitu ya, bencana. Makanya kita anjurkan selalu, kalau membagi waris nggak usah sampai tingkat pengadilan, cukup dalam rumah tangga, keluarga kumpulin, dasar-dasarnya kita sampaikan di sini, ayatnya, hadisnya, fikihnya, terangkan semuanya, selesai. Biar orang gimana? Bikin pernyataan, kasih materai, tanda tangan, selesai cara hukum gitu ya. Jadi banyak solusi sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita, mohon maaf, tidak percaya hukum Islam. Dengan apa? Tadi contohnya, kita lebih bangga kalau kita melakukan hukum yang bersifat tidak sesuai dengan agama Islam itu. Nah, ini terkait dengan masalah pembagiannya. Sehingga kita lihat kalau misalnya sampai di sini, sampai tingkat saudara kandung nggak, sampai saudara ibu nggak ada, naik ke atas, maka kita kakek di sini. Jadi ke sini ke paman. Paman melahirkan generasi penerus, yaitu anak lagi dari paman kandung. Ini namanya apa? Sepupu tingkat 1. Kemudian kalau nggak ada juga naik paman sekakek, artinya kakeknya sama gitu dengan ayah almarhum. Walaupun istilah kata-kata paman sekakek ini bahasa Arab disebut al-am lil ab. Ada yang menerjemahkan paman seayah, padahal kata-kata sebutan ayah disematkan kepada muwaris yang meninggal, bukan kepada ayah gitu. Maka kita istilahkan paman sekakek, kakeknya sama, nah kemudian ayahnya dengan paman itu adik kakak. Maka kalau nggak ada, turun ke laki-laki juga, sehingga bibi nggak masuk di sini. Jangan pernah seorang bibi gemes gitu, pengen dapatkan warisan. Kenapa? Bibinya nggak ada hubungan bibi. Kenapa? Dia disematkan pada jalurnya laki-laki, bukan perempuan. Bibi adalah perempuan. Jadi begitu seterusnya.
Maka ketika dalam ini saya katakan itulah ketetapan dalam 22 ahli waris yang biasa terjadi dalam bagian waris ini. Nah, dari sini kan kita bingung. Kenapa? Pertama, di sini ada berapa jenis kelamin? Ada 2, ada laki, ada perempuan. Ada berapa level? Minimal 3 level. Ada level 1, itu ayah, ibu, anak, dan anak laki perempuan. Ini level 1 kepada mayit. Ada level 2, kakek, nenek, cucu juga, itu level 2. Saudara kandung, level berapa? Level berapa? Level 2 juga, karena dari ayah dulu baru ke muaris gitu. Saudara saya pun juga level 2, dari ayah kepada muaris. Saudara ibu juga begitu, level 2 juga, dari ibu kepada muaris. Ada level 3, itu mulai dari paman masuk level 3. Kemudian paman kakek juga level 4 berikutnya. Sehingga apa? Ini masing-masing punya levelnya. Sehingga kalau seandainya ada saudara kandung, paman terhalang. Karena ahli waris yang lebih dekat kepada mayit menghalang ahli waris yang jauh dari mayit. Ini kemarin baru kita selesaikan kasus waris gitu, antara keponakan dengan paman ribut. Kenapa saya katakan? Karena paman itu lebih jauh hubungan timbang keponakan dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki. Kenapa demikian? Karena di sini ponakan di sini posisinya, anak laki-laki dari saudara kandung dibanding paman di sini. Di sini ini kita katakan level 2 kemari. Maka dia hanya melanjutkan saja. Karena paman lewat ayah dulu. Dari ayah ke kakek sini. Karena dia sudah kandung baru masuk ke paman itu. Maka memang kita katakan kita harus pahami dulu. Maka dengan diagram seperti ini kita buat yang namanya bagaimana cara kita memahami diagram waris sebagai metode madani biar mudah mengelompokkan ahli waris itu. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana dasar penghitungan waris. Mudah-mudahan kalau paham ini semuanya sambil merempun bisa ngitung warisan. Bisa kira-kira? Udah pernah ngitung warisannya? Atau nggak ada yang diwarisin? Ya, ini coba kita lihat bagaimana cara kita menghitung warisan ini. Ini metode yang kita utamakan sebagai metode madani namanya. Ini sekarang kita lihat diagramnya. Jadi bagaimana cara kita memahami kedekatan ahli waris itu? Yang pertama kita di sini ada namanya muaris. Dia itu kalau tidak suami atau istri, kalau enggak laki atau perempuan. Setelah ini siapa? Lihat. Turun ke bawah dulu. Namanya furu, cabang. Siapa cabang utamanya? Anak laki dan anak perempuan. Kalau enggak ada anak laki perempuan, lihat naik ke atas. Ayah dan ibu menjadi ketentuan. Inilah kita akan 5 kelompok ini yang menjadi ahli waris utama. Tidak pernah hilang haknya sampai kapanpun selama terhubung dengan salah satu dari 5 orang ini. Jadi jangan pernah ngitung warisan nanti anak perempuan gak dikasih. Gak ada penghalang dia. Yang ada hanya penghalang berupa pengurang saja. Namanya hijab nukson, bukan hijab hirman. Kalau nggak ada juga, lihat turun ke bawah lagi. Kenapa ke bawah dulu? Karena akhir surat An-Nisa ayat 11 Allah katakan apa? Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih penting menurut harta waris. Apakah ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian? Coba kalau kita ditanya orang begitu, jawabannya apa? Mana yang lebih dekat? Ayah atau anak? Ayah atau anak? Anak atau ayah? Atau anak tetangga? Pasti anak. Makanya kalau bapak ditanya, bapak kenapa nyari nafkah? Buat siapa? Buat ayah atau buat anak? Pasti buat anak. Nggak pernah orang udah menikah, punya anak, tanya, bapak nyari nafkah kenapa? Buat orang tua saya. Pasti nggak ada. Pasti buat anak istrinya. Makanya Allah berikan solusi pada kita bahwa yang lebih dekat kepada muaris adalah anak dulu. Maka ketika anak tidak ada, ayah nggak ada, jangan apa? Ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa? Dia sebagai penerus dari anak tersebut. Kalau nggak ada juga, baru naik atas. Jadi mulai naik atas dari pihak ayah. Nah, pihak ayah ini 2 sisi terjadi, nenek dan kakek.
Tapi dari pihak ibu hanya nenek saja. Kenapa? Lagi-lagi perempuan tidak menjadi penyebab kewarisan bagi laki-laki. Ingat, perempuan tidak menjadi penyebab kewarisan bagi laki-laki. Makanya perempuan cukup untuk dirinya saja. Kalau laki-laki bisa meneruskan generasi ahli waris berikutnya. Maka lagi hati-hati laki-laki ketika dia menyebar janinnya itu. Kata Nabi apa? Takhayyaru linutofikum fa innal irqadasas. Hati-hati kalian dalam menyebarkan sperma. Kenapa? Itu menjadi penyakit keturunan nanti berikutnya kalau nggak jelas. Jadi Islam betul-betul sangat wanti-wanti, sangat waspada tentang bagaimana agar nasab harus jelas kepada sumbernya laki-laki. Padahal kata orang laki-laki cuman nyetrum doang. Iya, nyetrum ditinggal. Tapi dampaknya dahsyat. Makanya kenapa dulu ada nikah mutah diharamkan berikutnya? Karena dampaknya dahsyat. Dulu sejarah nikah mutah itu kenapa dihalalkan? Karena para sahabat Nabi ketika berperang berbulan-bulan mereka meninggalkan istrinya. Suasana panas, perang, mereka makan daging terus, hot terus gitu ya. Sementara apa? Enggak boleh berzina kan? Apapun alasannya. Maka turunlah perintah boleh nikah mut'ah. Tapi setelah 6 bulan banyak kelahiran nggak jelas ayahnya, maka Allah turunkan keharamannya. Bagi orang Syiah nggak begitu. Allah udah halang baru nggak boleh diharamkan lagi. Padahal diharamkan kembali Rasul masih hidup. Artinya perubahan hukum masih mungkin terjadi. Jadi begitulah seterusnya. Maka namanya nasab lewat jalur laki-laki. Kalau udah nggak ada di sini, baru ke samping. Namanya hawasi yang mengitari. Siapa pertama? Saudara laki-laki kandung. Yang kedua, saudara perempuan kandung. Mereka selevel ini. Nah, nanti kita katakan ketika mereka selevel, maka kalau ada laki perempuan, dia statusnya sebagai asobah bil ghair. Kenapa? Selevel dan laki-laki, jalur laki-laki. Nanti kita lihat bagaimana di pembagian kelompok, kita akan jelaskan lebih lanjut. Kalau nggak ada saudara kandung, laki dan perempuan, maka berikutnya saudara seayah, laki dan perempuan juga. Kenapa? Jalurnya lewat ayah. Artinya ibunya beda, ayahnya sama. Berarti ayahnya punya bini berapa? Lebih dari 2, atau lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak ada juga, lihat berikutnya. Saudara dan saudari seibu. Nah, di sini kita katakan nanti nggak ada lagi cabangnya. Kenapa? Karena seorang ibu itu nggak mungkin suaminya ganda dalam satu saat yang sama. Tapi kalau seorang ayah bisa jadi istrinya berganda. Makanya itulah naluri fitrah Allah berikan pada manusia itu. Jadi lagi-lagi hukum Islam itu harus sinergi semuanya, terhubung semuanya. Kalau ingin paham dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak ada juga, turun ke anaknya. Siapa yang berhak? Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Maka jangan pernah berharap anak saudara perempuan kandung bisa melahirkan generasi ahli waris. Kenapa? Karena anak dari saudara perempuan kandung ini nasabnya kepada suami dari saudari kandung itu. Jadi bukan lewat jalur dia sebagai perempuan. Sehingga kalau nggak ada di sini, muncul lagi di pihak laki-laki. Saudara laki-laki seayah. Nggak ada juga, naik ke atas, mulai paman. Nah, kenapa paman bagiannya? Jawab jalur laki-laki paman di sini. Maka ada paman kandung. Kenapa? Karena kakek neneknya satu kakek nenek dengan ayah almarhum atau ayah mayit. Kalau nggak ada juga, naik ke atas lagi. Paman sekakek. Kenapa? Kakeknya sama, neneknya beda. Sama dengan tadi ayah. Ayahnya sama, ibunya beda. Maka ada kata paman sekakek. Kalau nggak ada juga, turun ke bawah. Yaitu anak laki paman kandung, nggak ada juga anak laki paman seayah. Inilah 22 ahli waris yang biasa terjadi dalam kasus kewarisan Islam. Kalau kita tambah jalur namanya wala, pembebasan budak, tambah 3 lagi. Sehingga akhirnya ada sebagian fikih mengatakan ahli waris semuanya ada apa? Rata-rata 25 orang.
Artinya kita pakai 22 saja. Kenapa? Yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita nggak tahu, kemungkinan 10 tahun ke depan ada lagi perbudakan. Mungkin nggak? Mungkin saja, karena Islam tidak membatalkan perbudakan. Coba silakan Bapak Ibu cari mana ayatnya, mana hadis membatalkan perbudakan, nggak ada. Yang ada Allah memuliakan orang-orang yang membebaskan budak. Jadi nggak ada pembatalan tentang perbudakan. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan terjadi lagi, kita nggak tahu. Nah, ini kita katakan bagaimana diagram waris ini kita ingin baginya apa? Mengikuti metode yang madani. Kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana cara membagi waris? Dasarnya hadis Nabi SAW dari Bukhari mengatakan, Al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan ketentuan bagian waris kepada yang berhak, itu ahli waris. Kalau lebih, kalau sisa, fahuwa li aula rajulin zakarin. Dia harus diberikan sisanya kepada laki-laki, jalur laki-laki. Laki-laki, jalur laki-laki. Siapa? Kita lihat nanti. Siapa laki-laki dimaksud sini? Maka kita, apa itu faraidnya atau ketentuannya? Ini ada 6 bilangan saja. Dari mulai yang paling besar 2/3. Milik siapa 2/3? Milik siapa? Milik empuan. Jadi perempuan jika jumlahnya 2 atau lebih. Siapa yang dimaksud? Perempuan yang nasabnya lewat jalur laki-laki. Ibu jalur laki-laki enggak? Ibu, perempuan enggak ibu? Perempuan enggak ibu? Perempuan, tapi walau jalur laki-laki dia. Makanya enggak masuk kategori yang 2/3 ini. Nah, kita berapa jatah ibu, kita akan lihat berikutnya. Kemudian berikutnya setengah. Milik siapa setengah ini? Bisa itu milik anak perempuan jika sendirian. Bisa juga milik suami kalau istrinya tidak punya anak. Ini setengah. Berikutnya 1/3 milik siapa? Bisa jadi milik ibu kalau mayit tidak punya anak dan tidak ada saudara kandung 2 atau lebih, dan bisa jadi milik saudara seibu jika mereka berganda. Ini terkait 1/3. Makanya saya katakan tadi, nggak ada ayah itu dapat 1/3, nggak ada rumusnya. Kok dijadikan undang-undang peraturan? Kan kacau jadinya. Karena undang-undang kan mengandung resiko hukum yang pasti diperjuangkan undang-undang. Kenapa kok tidak menjalankan syariat dasar Islam ini? Kan jadi rancu hidupnya. Makanya kita katakan akhirnya di kita terjadi banyak konflik-konflik waris gara-gara apa? Antara hukum waris Islam yang murni tidak sesuai dengan praktek di lapangan bagi umat Islam itu. Ini yang kita katakan permasalahannya. Kemudian 1/4 milik siapa? Pertama milik suami kalau istri punya anak. Kedua milik istri kalau suami nggak punya anak. Kemudian ketiga siapa 1/4 lagi? Siapa 1/4? Tidak ada, hanya sekedar itu saja. Kemudian berikutnya 1/6 milik siapa? Pertama 1/6 milik saudara seibu kalau sendirian, dan milik ibu kalau mayit punya anak, itu menjadi 1/6. Termasuk kakek nenek masing-masing 1/6. Jadi kakek nenek nggak pernah berubah dia jatahnya. Sepakatan ulama atau fuqaha itu 1/6 aja bagi kakek nenek itu. 1/8 milik siapa? Hanya milik satu bagian sini, milik satu orang saja. Siapa 1/8? Milik istri kalau suaminya punya anak. Hanya 6 bilangan itu, nggak ada tambahan. Makanya nggak ada namanya bagian waris 1/5, 1/7 gitu ya. Tapi kalau sudah diramus demikian rupa, maka akan muncullah hitungan tersebut. Dasarnya hanya 6 bilangan ini. Ini kebetulan bagaimana bagi waris cara syariat Islam ini. Nah, ini bagian muqaddarahnya dari 6 bilangan tadi itu. Sekarang kita lihat dari sisi penggandaannya. Tadi kita lihat dari sisi yang terbesar sampai terkecil. Sekarang dari kebalikannya atau bandingannya. Lagi-lagi ketentuan 2/1 dalam hukum Islam itu sifatnya mutlak dan umum. Contoh, 1/8 kali 2 berapa? 1/4. 1/4 kali 2
setengah, 2:1 lagi. 1/6 kali 2, 1/3. 1/3 kali 2, 2/3. Tadi terjadi 2:1 lagi. Sudah sinergi begitu. Kenapa? Masing-masing ada pasangannya gitu ya. Jadi kalau kita rubah 2:1, total kita rubah hukum waris Islam itu. Maka jangan, udahlah, wasiat orang tua bagi rata aja. Oh jangan, salah itu. Tentukan dulu hukumnya, ketentuannya, setelah itu baru musyawarahkan untuk penetapan apa eksekusinya. Jadilah hukum Islam. Makanya kalau kita ingin mendapat pahala berbagi waris dan berkah, ikuti hukum syariat Islam. Insya Allah akan berkah. Kalau nggak berkah, kalau nggak ikuti, nggak akan berkah hidupnya. Nah, ketika di luar dari 6 bilangan ini ada satu bagian namanya sisa, asobah namanya. Kenapa? Karena bagi waris harus habis, nggak boleh tersisa. Apalagi ada persentase buat konsultan, nggak ada. Makanya saya pernah diundang oleh teman dari pengacara gitu. Ustadz, mau nggak kita masukin ke grup kita? Kenapa? Nanti kalau bagi waris, nanti Ustadz berapa persen itu? Nggak ada persen bagi saya. Kenapa? Karena nggak ada bagiannya di sini. Gitu. Ya jangan dipotong nanti waris belum dibagi. Buat konsultan lu 100%, 1%, nggak ada. Gitu. Kenapa? Ini sifatnya lah menghitung waris dengan aturan agama Islam. Hanya untuk para ahli waris saja. Gimana yang lain? Dia berhak mendapat kerahiman. Kalau kerahiman tanpa ada persentase tertentu, tergantung kebijakan kerahiman para ahli waris. Mau disisihkan berapa? Itu urusan ahli waris. Nggak ada ketentuannya. Ini tergantung bagaimana cara kita memahami prinsip pembagian waris ini. Ini kena waktunya terbatas gitu ya. Ini sebenarnya tatap keempat ini 1 kali tatap muka selesai, tapi ini kayaknya baru kita 1/4-nya. Jadi masih 4 kali tatap muka untuk tahap 4 ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau komentar atau bertanya? Saya silakan. Ini kita belum masuk metode madaninya nih, baru mukadimah metode madaninya. Ada komentar atau pertanyaan? Atau mau lihat dulu metode madaninya? Lanjutkan sedikit ya, 5 menit. Nah ini sebelum metode madani. Apa itu metode madani? Metode madani itu metode mengelompokkan para ahli waris. Di mana dari 22 ahli waris tadi, kita kalau mengerja 4 kelompok saja, biar simpel kita menghafalnya. Biar gampang kita mengingatnya. Dan ini tidak pernah didapatkan dari kitab manapun. Silakan Bapak Ibu cari, di buku manapun nggak akan ada. Kenapa? Ini hasil kami iwaris mengelompokkan ini. Jadi 4 kelompok saja. Dan kami sudah uji coba dengan beberapa pakar iwaris, artinya ini penerapan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Makanya kita punya metode yang sebenarnya sangat simpel dan mudah untuk dihafal kalau mau serius menghafal ilmu waris Islam ini. Apa 4 kelompok itu? Pertama, kelompok laki-laki. Coba pertanyaannya, siapa laki-laki dimaksud di sini? Siapa laki-laki dimaksud di sini? Ada kaidah begini katakan. Setiap laki-laki berhak dapat asobah. Ini yang pertama nih kaidahnya. Setiap laki-laki berhak dapat asobah. Tapi tidak semua laki-laki asobah. Ingat. Tidak semua laki-laki asobah. Contoh, suami laki-laki bukan. Dia asobah? Enggak. Saudara laki-laki seibu, laki-laki bukan. Tapi dia enggak asobah dia. Kenapa? Karena jalurnya bukan lewat laki-laki. Maka kita katakan siapa laki-laki dimaksudnya asobah ini? Semua jenis kelamin laki-laki yang terhubung kepada muwaris lewat jalur laki-laki. Ya, anak laki lewat ayah ibu, laki-laki ayahnya. Ada ayah perempuan? Enggak ada, bukan ayah namanya. Nanti saudara laki-laki punya anak. Anak laki-laki jalurnya. Begitu pula paman lewat jalur kakek laki-laki. Lahirlah dengan laki-laki. Maka siapa mereka ini yang asobah? Kita lihat. Pertama adalah anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki, anak laki-laki. Ketiga, ayah laki-laki. Keempat, kakek juga laki-laki. Kelima, saudara laki-laki kandung.
Keenam, saudara laki-laki seayah, laki-laki lagi jalurnya. Ketujuh, anak dari saudara kandung laki-laki. Kedelapan, saudara laki-laki, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Berikutnya, paman adalah laki-laki. Ada paman perempuan? Bukan paman namanya. Kemudian paman sekakek juga laki-laki. Kemudian anak laki dari paman kandung, dan terakhir anak laki dari paman sekakek, 2 kali sepupu namanya. Inilah mereka-mereka yang masuk kategori kelompok laki-laki namanya. Mereka semuanya kalau sendirian asobah. Makanya lihat dulu kasus asbabun nuzul surat Al-Baqarah. Siapa yang membunuh orang yang kaya itu? Keponakannya laki-laki. Karena dia punya waris lagi paman ini. Sehingga apa? Keponakan inilah nih yang membunuh pamannya itu. Tapi dia fitnah masyarakat dengan cara apa? Dibawa ke kampung sebelah, dia teriakan pamannya dibunuh orang gitu ya. Sehingga terjadilah ada firman Allah untuk menyembelih seekor bakoroh, seorang sapi betina, seekor sapi betina untuk dipukulkan kepada mayit. Biar mengatakan yang membunuh saya adalah ponakan saya sendiri. Itu mukjizat dari Allah SWT itu. Jadi ini lihat, hukum waris bukan hanya pada Islam, sejak awal sudah ada ketentuan itu. Makanya kok kenapa kita nggak gunakan hukum Islam? Kita lebih condong pada hukum kolonial, hukum adat gitu ya. Padahal Islam sempurna datang membimbing kita. Pertanyaannya, kalau kita meninggal, kembalinya kepada siapa? Kepada nenek mama atau kepada Allah? Kepada para penjajah atau kepada Allah? Itu pertimbangannya. Makanya di mana akidah kita? Maka kita akan membagi waris Islam dengan 3 modal: akidah, syariah, akhlak, baru damai, berkah insyaallah. Maka kaidahnya kalaupun banyak asal berkah, enak enggak? Enak. Ini kita harapkan. Ini terkait dengan kelompok pertama. Kita ngejelaskan dulu ini, kita singkat dulu biar masuk kelompok 2. Ini tadi yang dapat 12 orang tadi. Nah, sekarang lihat kelompok keduanya. Siapa kelompok keduanya? Kelompok perempuan. Pertanyaannya, siapa perempuan dimaksud? Siapa perempuan dimaksud? Apakah semua perempuan? Ibu perempuan bukan? Perempuan. Masuk kelompok ini? Enggak masuk. Istri perempuan bukan? Masuk kelompok ini? Enggak masuk. Maka siapa perempuan dimaksud? Semua perempuan yang lahir lewat jalur laki-laki. Itu kaidahnya. Ya, ingat, semua perempuan yang lahir lewat jalur laki-laki. Siapa aja mereka? Nih kita lihat berikutnya. Pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan tapi dari lahir anak laki-laki. Ingat ya, setiap perempuan yang terlahir lewat jalur laki-laki. Berikutnya siapa lagi? Yang perempuan. Ada lagi masih? Masih ada nggak kira-kira? Nenek perempuan. Lahir dari mana dia? Laki-laki? Enggak ada. Gimana laki-laki? Siapa kira-kira? Nah, saudara perempuan kandung. Siapa lagi? Saudara perempuan seayah. Siapa lagi? Hah? Siapa? Enggak ada, gimana? Ada lagi? Udah cukup sampai sini, gitu ya. Kenapa? Karena ke samping sini nanti ini saudara seribu nggak masuk, dia jalurnya bukan laki-laki, jalur ibu perempuan. Nah, maka inilah kelompoknya nih. Ini kabarnya kita nggak jelaskan dulu, kita singkat dulu, nanti kita lanjutkan. Nah sekarang nih yang tadi perempuan itu, anak perempuan, cucu perempuan laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Kita singkat dulu ya, biar tahu dulu globalnya. Nanti berikutnya baru kita jelaskan rinciannya, biar agak kebagian. Sekarang masuk kelompok 3. Nih baru kelompok ibu namanya. Coba siapa ibu dimaksud? Coba siapa yang maksud ibu di sini? Ibunya. Semua yang memiliki semat ibu atau disematkan pada ibu. Ada embel-embel ibu. Siapa mereka itu? Nih kita lihat. Yang pertama siapa?
ibu itu sendiri. Itu ibunya mayit. Siapa lagi? Siapa lagi? Ibunya ibu, betul. Termasuk nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu. Kenapa? Dia ibu, jalurnya lewat perempuan. Siapa lagi? Yang ada sematan ibu, yang ada embel-embel ibu. Saudara laki-laki seibu. Walaupun laki-laki, ada kata seibunya. Kemudian saudara perempuan seibu, walaupun perempuan seibunya. Dia pun kategori perempuan, tapi masuk kategori kelompok ibu. Makanya pembagiannya beda dengan anak perempuan, saudara perempuan. Gitu ya. Ini saya singkat dulu, biar global dulu, karena ini nggak akan bisa jelaskan langsung. Lanjut dulu. Sekarang kita masuk pada kelompok yang keempat. Nah ini kelompoknya ibu tadi. Ini kita lihat sini, bagiannya. Kalau ada anak, ada beberapa saudara, ibu bagian 1/6. Kalau tidak ada anak atau dia sendirian, saudara satu, ini 1/3 jatah ibu. Beda dengan saudara seibu. Kalau sendirian dia 1/6, kalau rame-rame dia 1/3 bergabung. Untuk nenek dari adat ibu masing-masing semua 1/6, nggak pernah berubah dia. Lanjut terakhir nih. Sekarang kelompok keempat, kelompok suami istri. Ya, kelompok suami istri. Siapa itu? Ya udah ini lihat. Tuh. Kalau nggak suami istri nggak ada lagi. Begitulah cara kita mengelompokkan pembagian penghitungan waris secara Islami. Insya Allah saya yakin belum paham betul. Makanya ini harus perincian nanti harus jelas satu persatu dan waktunya terbatas masalahnya. Karena biasanya kajian waris itu harus 1 hari penuh. Gitu ya. Ini dibagi 5 tahap pun juga susah, kurang. Maka kita pelan-pelan. Yang penting tahu dulu metode madaninya. Insya Allah bulan depan kita akan ajukan perinciannya di sini. Siap? Nggak ada yang bertanya kan? Cukup berarti. Silakan. Mari kita akhir baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.